Kita akan membuat desain produk pertama kita. Di sini saya mengambil inspirasi di sekitar kita saja. Saya ingin membuat tempat untuk pensil dan alat tulis saya. Karena biasanya berantakan, saya secara mudah saja biasa ngambil muk atau cangkir, kemudian saya masukkan jadi satu di sana. Nah, saya mengambil ide itu, saya membuat sketsa dengan tangan saya, menggambar, tidak harus bagus, yang penting idenya ter ter apa ya tersampaikan di situ. Di sini saya membuat bentuk dasar kotak dengan ada kompartemen yang dibagi partisi 3, depan dan belakang ada 2 tempat, panjang ke lebar sekitar 10 kali 10 cm dan tingginya 120 mili. Mari kita coba kita buat desain produk ini di Autodesk Inventor. Kita masuk ke Autodesk Inventor. Pastikan di sini pada bagian project yang aktif adalah desain produk. Ya, ini sudah kita bahas pada video sebelumnya bagaimana membuat project. Selanjutnya kita klik pada template part untuk membuat file part baru. Agar selanjutnya kita bisa mudah, kita save dulu. Kita buat folder baru, pensil pot. Kemudian saya beri nama pensil pot. Kebiasaan membuat file save di awal akan mempermudah kita dalam proses penyimpanan ke depannya. Jadi kita tinggal Ctrl Save, Ctrl S untuk save, sehingga kalau terjadi apa-apa, kita sudah punya data yang tersimpan yang terakhir kita buat. Baik, langkah pertama saya akan membuat 2D sketch seperti ini. Saya pilih bidang XZ. Perhatikan cubebox-nya ini, saya ingin terlihat normal gitu kan, agar mudah untuk navigasi tampilan ke depannya. Saya akan membuat sebuah rectangle yang dimulai dari tengah seperti ini. Klik di tengah sini. Kemudian saya berikan ukuran seperti pada konsep, yaitu 100 untuk kiri ke kanan, dan untuk vertikalnya ini saya tekan tombol tab pada keyboard. Nah, ini dia beralih aktif highlightnya itu sebelah kanan, saya berikan juga 100. Kalau kita misalnya berubah pikiran ingin kembali seperti ke yang atas ini, kita tab lagi, ini bisa kita ganti ukurannya seperti ini. Jadi kita switchingnya pindahnya menggunakan tab. Sudah oke, maka kita tekan enter. Selanjutnya kita tutup sketchnya dengan tombol finish. Saya akan jadikan bentuk dasar 3 dimensi dengan perintah extrude seperti ini. Ini akan muncul dialog box extrude. Kita bisa menentukan jarak ini pada kolom distance A gitu kan, atau kita tarik. Perhatikan di sini. Angka yang di sini sama dengan yang tampil di sini. Bila Anda menggunakan versi Inventor yang lebih tua sebelumnya atau berbeda dengan saya, mungkin hanya beda tampilan dialog boxnya saja, tapi pada prinsipnya cari pada kolom distance atau yang tampil di layar seperti ini. Saya bisa masukkan di sini 120 gitu kan, atau saya juga bisa masukkan di sini juga bisa, misalkan 150 gitu. Ya sama saja. Oke. Yang saya inginkan adalah dimensinya 120. Bila sudah, klik OK. Setelah kita membuat box seperti ini, kita akan membuat kontur. Kita lihat kembali konsep yang kita buat. Di sini ada kontur gitu kan, dari kita anggap ini sisi kiri, ini depan gitu kan. Sebelah kirinya kita akan membuat kontur dengan 2 lekukan gitu kan. Seperti ini. Saya kembali ke Inventor. Saya akan cari sisi kiri saya. Nah, seperti sini. Saya buat sketch di sini seperti ini. Oke, kita tarik ke tengah. Pertama saya ingin project geometri dari kotak ini untuk mempermudah saya dalam pembuatan sketch. Saya klik pada project geometri, saya pilih bidang ini, kotak semuanya saya ambil. Selanjutnya saya klik pada arch untuk membuat busur ya, tali busur seperti ini. Kemudian saya juga buat arah berlawanan untuk bagian depannya seperti ini. Perhatikan di sini kedua arch ini tidak bersinggungan secara langsung, tidak mulus maksud saya. Kita bisa menggunakan constraint tangensial atau tangent. Klik di sini, maka saya bisa menghubungkan kedua arch ini dengan saling bersinggungan dengan rapi gitu kan, smooth seperti ini. Kemudian saya juga ingin yang atasnya pun
bersinggungan bagus seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan memberikan dimensi pada radius di atas ini saya akan 150 dan di bawah yang bawah ini saya buat 30. Nah, ini setelah seperti ini saya ingin titik pusatnya pun merapat gitu ya ke garisnya, saya bisa dengan berikan dimensi, bisa saya berikan dimensi 0 misalnya seperti ini. Kita sudah selesai membuat sketch. Selanjutnya kita finish. Untuk memotong kita bisa gunakan extrude. Extrude di sini saya pilih profile, profilnya saya pilih ini. Arahnya gitu kan. Karena kita akan potong, maka arahnya harus kebalikannya. Kita lihat pada bagian direction. Kita arahkan ke seberangnya, ke lawannya. Kemudian jarak potongnya berapa? Saya bisa tentukan di sini. Saya misalkan hanya 50. Maka terpotongnya sejauh 50 saja. Tapi karena kita akan sepotong sepanjang lebar box ini, saya bisa menggunakan option through all. Semuanya akan kita potong. Atau memang kita tahu panjangnya 100, kita juga bisa input 100 dengan distance. Seperti ini. Tapi saya ingin gunakan option ini, through all. Oke, seperti ini. Operasi outputnya adalah potong, cut ya. Sudah oke. Kita klik pada tombol oke. Setelah memiliki bentuk dasar seperti ini, kita akan lanjutkan untuk memperhalus pada setiap sudut ini dengan adanya radius-radius dengan menggunakan fillet. Saya klik pada perintah fillet. Setiap sudutnya saya pilih seperti ini. Begitu juga sudut bagian bawah saya pilih fillet semuanya yang bagian bawah dengan radiusnya 10 mm. Oke. Seperti ini. Selanjutnya saya butuh akses karena ini masih solid, saya butuh akses untuk menyimpan pensil. Saya butuh rongga di sini. Maka saya gunakan perintah cell. Klik pada cell. Begitu kita klik pada objek yang kita buat, itu ada garis di dalamnya menandakan bahwa objek solid ini sudah menjadi berongga gitu kan, sudah menjadi cangkang ya, dengan ketebalan dindingnya itu 3 mm. Tapi saya memerlukan akses di atas ini supaya pensilnya bisa masuk, maka yang bagiannya saya buang. Saya klik pada remove face-nya ini seperti ini gitu kan. Jadi kita buang. Kalau sudah cocok, kita klik OK. Kita lihat hasilnya, maka di sini sudah ada bentuk dasar pot yang bisa kita gunakan untuk menyimpan alat-alat tulis kita. Kita lihat kembali rancangan sketsa awal kita untuk produk ini. Di sini kita membagi ruangan dalam pot ini menjadi 3 ruangan, depan yang lebar dan di belakang ada kiri dan kanan terbagi oleh satu partisi. Maka di Inventor pun kita ingin membuat dinding sesuai dengan sketsa desain yang kita buat. Untuk membuat dinding tersebut dibutuhkan bidang untuk membuat sketch. Maka di sini dibutuhkan bidang bantu karena memang akan kesulitan bila kita langsung membuat sketch seperti yang kita inginkan. Nah, di sini kita bisa memanfaatkan work plan. Saya pilih plan di sini. Kemudian kita arahkan ke bagian bawah sini. Klik dan tahan, maka kita lihat ini akan ada plan dengan jarak paralel dari bidang yang kita pilih. Jaraknya ditentukan di sini. Saya masukkan di sini jaraknya 75 mm. Maka di sini akan terbentuk bidang bantu. Nah, di sini warna kuning yang jaraknya 75 meter dari alas box ini. Kita lihat seperti ini. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan membuat sketch pada bidang ini. Saya klik pada bidang kuning ini, work plan. Di sini langsung tampil work plan 1. Saya klik. Nah, maka kita ngelihat tampilan dari lurus dari work plan ini. Untuk mempermudah, saya gunakan project cut edge.
Maka di sini ada garis ungu, tabelnya seperti ini. Kemudian saya ingin membagi eh, seperti ini partisinya. Kemudian ada garis seperti ini, saya buat. Kemudian yang kedua pun seperti ini. Ini adalah bakalan partisi yang akan kita buat. Saya tinggal memberikan dimensi seperti ini. Dimensinya itu tebalnya 3 dindingnya. Kemudian yang ini pun tebalnya. Oh, perhatikan di sini garis yang saya buat ternyata tidak tegak lurus. Maka saya bisa gunakan constraint tegak lurus. Bila Anda membuat sudah lurus tidak masalah ya. Kita bisa lanjutkan. Kemudian kiri dan kanan saya ingin sama. Saya bisa manfaatkan constraint ini sama seperti ini, tuh kan. Kemudian yang ini pun saya buat 3 mm. Kemudian jaraknya saya bisa tarik seperti ini untuk memperkirakan oh kira-kira segini gitu ya. Kemudian kita ukur rongganya saya buat 35 kurang lebih seperti ini. Kita finish sketch. Selanjutnya kita bisa gunakan perintah extrude. Kita bisa pilih bidang ini. Perhatikan, untuk melakukan extrude kali ini, kita ingin extrude-nya itu sampai ke bawah tepat pada lantainya. Kalau saya misalkan saya tentukan jarak, pada kita tahu tadi ya jaraknya 75 gitu kan. Nah, hanya saja mungkin hasilnya kita tidak tahu dia akan lurus atau tidak seperti ini kan, akan menonjol. Nah, yang paling mudah kita bisa gunakan optionnya itu adalah option di sini selain ada true all, ada to, di sini juga ada to next. Dia otomatis mengkalkulasi extrude itu sampai pada bidang solid berikutnya. Jadi bidang yang kita buat ini otomatis akan mengikuti bentuk dari bidang berikutnya seperti ini. Nah, sudah oke. Kita klik tombol oke. Kemudian untuk work plan ini bila mengganggu kita bisa off-kan atau tidak perlu kita tampilkan dengan klik kanan, kemudian visibility-nya checklistnya kita nonaktifkan, maka bisa terlihat seperti ini. Bagaimana kalau ternyata dindingnya kurang tinggi seperti ini? Misalnya saya ingin dindingnya lebih tinggi. Karena dinding tadi ini ditentukan oleh work plan, maka kita bisa mengedit di sini, kita double klik work plan-nya, jaraknya bisa kita tambahkan. Misalkan menjadi 85, kita klik OK, maka ketinggiannya pun dia ikut sesuai dengan jarak work plan seperti ini. Desain produk yang kita buat sudah hampir selesai ya. Kita lihat konsepnya, hanya kita membutuhkan satu lubang saja pada bagian belakang. Kita bisa pilih atau putar untuk melihat dinding belakang. Kemudian saya buat lagi sketch pada dinding belakang ini, klik. Kemudian saya buat lingkaran di sini. Diameternya saya buat 15. Kemudian jaraknya saya atur di 20 dari atas, dari samping 50. Saya finish sketch. Kemudian saya extrude. Nah, untuk extrude ini kita gunakan extrude cut. Cutnya kita gunakan sampai ke bidang sini saja. Seperti ini. Kita oke. Kita lihat, kita bisa putar. Lubang ini bisa kita gunakan misalnya untuk nanti kita gantung, misalnya tempat pasnya kita bisa pakai lubang. Kemudian saya ingin percantik bentuk dari pensil pot ini, misalnya ujungnya ini jangan tajam ya, kita buat fillet. Radiusnya karena ini kecil, kita buat yang kecil saja gitu kan. Radiusnya 1 mili saja, seperti ini. Gitu kan. Begitu juga bagian dalam ini agar dia tidak tajam ya. Kita buat radiusnya
seperti ini, seperti ini. Kita buat seperti ini misalnya. Begitu juga dengan ini. Oke, ini kita udah pilih dengan radius 1. Kita oke. Nah, ini lebih kelihatannya lebih smooth. Maka desain produk yang kita buat sudah selesai seperti yang kita rencanakan. Kita tinggal coba untuk mempercantik tampilan dari produk desain ini. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan produk desain yang dibuat ini lebih menarik. Saya ingin memberikan warna, memberikan gambar pada produk kita. Nah, yang paling mudah memberikan warna di sini, Inventor sudah memberikan template ya, template appearance atau penampilan sehingga produk kita bisa menyerupai atau bertekstur tertentu gitu. Misalnya saya ingin seperti terbuat dari kayu, di sini ada tekstur kayu jati misalnya gitu kan, atau misalkan tekstur kayu lainnya juga ada. Saya bisa banyak pilih di sini, misalnya seperti besi berkarat misalnya gitu kan, banyak. Saya akan memilih warna smooth aja, smooth light orange seperti ini. Dan saya ingin menempelkan gambar yang bagus di depan pensil pot ini. Saya akan coba cari gambar smiley icon di sini di Google. Saya ada beberapa smiley icon. Kemudian kita buka, kita save gambar ini. Oh ya, usahakan gambarnya ini memiliki resolusi yang sangat tinggi atau berformat dengan background transparan seperti PNG. Nah, saya misalkan pilih gambar ini, kemudian saya simpan di folder kita, desain produk, pensil pot. Kita beri nama Smile. Oke, kita kembali ke Inventor. Yang saya lakukan adalah membuat sketch di bidang depan ini. Nah, kemudian saya pilih pada bagian insert ini ada image. Kemudian saya ambil gambar yang baru saja kita download, saya simpan di sini. Ukuran gambar yang terbesar kita bisa kecilkan dengan tinggal tarik saja seperti ini, stretch aja, gitu kan. Kalau kita ingin putar sedikit variasi, misalnya agak miring dikit gitu kan, bisa juga kita putar seperti ini misalnya. Nah, kemudian image yang hitamnya ini kita bisa hilangkan, atau misalnya warnanya putih kita bisa hilangkan. Kita hanya ingin pakai gambar yang kuning saja. Pada sketch ini kita klik, kita ada image, klik kanan ada image properties. Nah, untuk yang memiliki transparan maka di sini akan muncul use image alpha. Tapi kalau misalnya tidak, kita bisa gunakan masking, set chroma key-nya misalnya yang mana gitu kan, warna apa gitu misalnya gitu kan, seperti ini, warna hitamnya hilang semua gitu kan. Tapi kalau kita use image alpha, itu dia memiliki transparan, transparannya akan dihilangkan seperti ini. Oke, finish. Agar terlihat sempurna, menempelkan image pada objek, maka kita gunakan fitur namanya decall. Jadi dia bisa menempelkan image pada bentuk melengkung gitu kan, seperti pada gambar ini. Nah, karena kita hanya bidang datar saja, maka akan lebih mudah. Kita klik image-nya, kita klik permukaan objeknya, oke, maka sudah menempel. Kalaupun kita ganti misalnya tadi smooth, kita gunakan smooth light orange, kita misalkan gunakan sky blue dark misalnya, seperti ini, ya kan? Nah, selanjutnya saya ingin mengganti tampilannya dari visual style menjadi lebih realistik seperti ini. Kemudian saya ingin menampilkan semua bayangannya. Kemudian proyeksinya pun saya ambil pandangan perspektif seperti ini. Saya putar sedikit. Seperti ini misalnya.
biar lebih menarik gitu kan. Nah, kemudian saya juga bisa berikan reflection image kita menjadi penampilannya lebih realistis dan menarik. Demikian desain produk pertama kita berupa pensil pot atau kotak pensil. Bila kita ingin menampilkan lebih realistis, kita akan melakukan rendering, namun kita akan bahas pada video berikutnya, pada bagian presentasi nanti. Tapi bila tampilan ini dirasa cukup untuk kita share ke rekan kerja kita, misalnya atau ke atasan kita bisa langsung ekspor ke bentuk image seperti ini. Kita simpan dengan nama pensil pot JPEG misalnya. Kita bisa lihat langsung di folder latihan kita. Seperti ini hasilnya. Kita bisa share, bisa kirim WA atau sebagainya. Jangan lupa untuk menyimpan, save hasil karya kita. Sampai ketemu di video tutorial berikutnya.